Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu setelah libur satu hari kemarin? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tatimus shalihat ya. Seperti biasa kalau sudah libur mah mau merayap lagi tuhnya kemana? Para Rasul. Satu persatu berdatangan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan materi sirah kita. Masih tentang pembahasan detik-detik sebelum Rasulullah wafat. Masih tentang pembahasan wasiat-wasiat yang diucapkan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah menjelang kematiannya. Gitu, ya. Kita mulai saja. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidni 'ilman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita flashback terlebih dahulu. Masih tentang wasiat-wasiat Rasulullah di hari-hari terakhir. Bapak Ibu masih ingat 2 atau 3? Kemarin saya sudah menyampaikan 2 wasiat Rasulullah. Bisa tolong dibacakan? Tentang apa? Pertama, menjaga kaum Ansor, betul. Pemimpin harus dari kaum Quraisy. Quraisy, betul. Nah, Mengusir kaum musyrikin dari Jazirah Arab, betul. Terus sudah sampai sana? Ya. Ya, baru sampai sana ya. Baik, kita tambahkan lagi ibu-ibu. Jadi kemarin baru 3 wasiat dari Rasulullah SAW. Sebenarnya ada banyak kata ibu. Namun di spill satu-satu ya. Wasiat yang ke-4 berarti, yaitu Rasulullah berucap dan bersabda kepada para sahabatnya agar mengizinkan utusan yang berada di Jazirah Arab itu seperti lamanya aku memberi mereka izin. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, ketika beres perang terakhir itu perang Tabuk ya. Nah, ketika sepulang beres perang Tabuk, banyak kabilah-kabilah dari Jazirah Arab itu mau masuk Islam kata ibu. Dari daerah-daerah yang lain, masih daerah Jazirah Arab. Mereka datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam satu persatu. Apalagi setelah Rasulullah berucap waktu di Mekah bahwa tidak boleh ada lagi setelah ini di Mekah itu orang musyrik. Dikasih waktu 4 bulan. Bagaimana cara mereka berbaiat? Mereka berbaiatnya datang sendiri ke Madinah. Boleh mengutus pemimpin-pemimpinnya. Tidak harus semuanya berbondong-bondong datang ya, tapi mengutus pemimpin-pemimpinnya untuk menyatakan diri masuk Islam. Dan Rasulullah mengizinkan itu tinggal di Madinah, namun hanya beberapa hari saja. Sampai Rasulullah yang memutuskan kapan mereka harus pergi kembali ke tempatnya. Jadi Rasulullah memberikan mereka izin seperti lamanya aku memberikan mereka izin, yaitu sekitar 4 bulan. Jadi tidak boleh lagi ada orang musyrik di Jazirah Arab. Berapa lama? 4 bulan lamanya. Maka dari itu turunlah surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, pada hari tasyrik. Ingat, surah terakhir yang turun, surah bukan ayat ya, surat terakhir yang turun adalah surat An-Nasr, atau terkenalnya dengan surat Idza jaa. Itu terjadi ketika Rasulullah haji wada di hari tasyrik, ketika Rasulullah berkhutbah
di mana itu teh? Pengambilan mikot teh di mana, Bu? Ji'rona. Di daerah Ji'rona. Ya, Bu Dede masih emot, Bu Dede? Kita ke masjid di Ji'rona ya? Masih emot ya, Bu Dede? Kita ke masjid Ji'rona buat ngambil mikot yang kedua. Nah, di sana. Bu, kan lapangan besar Ibu ya? Nah, di sana. Yang kata Bu Dede teh, itu ya kurma muda, Bu. Bener resep kurma muda cenah. Di sisi jalan. Udah ragang soalnya, Bu. Nah, itu, Bu, di sana. Di Ji'rona. Jadi paham ya? Maksudnya gini, maksudnya kenapa mereka diizinkan selama waktu yang ditentukan, sekitar 4 bulanan. Kemudian, wasiat yang ke-5. Ya, yang baru datang disiapkan nanti kertas selembarnya. Seperti biasa, nanti akan ada kuis pertanyaan dari apa yang saat ini sudah dijelaskan. Wasiat ke-5 diantaranya adalah larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi Rasulullah melarang kuburan itu untuk dijadikan masjid. Jadi sekarang kalau kita belajar sirah, soal fikih itu sudah tidak bisa dielakkan lagi ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan makam para nabi mereka sebagai masjid. Tidak ada dua agama di tanah Arab. Nah itu, tidak ada dua negara di tanah Arab. Maka di Jazirah Arab itu harus Muslim semuanya. Maka tadi kan, kalau mereka tidak mau menerima Islam, mereka keluar dari Jazirah Arab, gitu Ibu. Jadi larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kata Ibu semuanya. Lalu gimana tuh dengan Rasulullah SAW? Rasulullah berada di lingkungan masjid. Jadi ada khosois Rasul, kata Ibu. Ada khosois Rasulullah. Di mana Nabi itu wafat, di sanalah Nabi itu dikuburkan. Jadi beda dengan kita ya, dikuburkan di sini wafat, diambil, dikuburkan ke tempat pemakaman, enggak. Kalau seorang nabi atau seorang rasul wafat itu, mereka akan dikuburkan di mana mereka wafatnya. Jadi bukan berarti kuburan Rasulullah jadi masjid ya, karena sebelum Rasulullah wafat pun memang rumah Rasulullah sudah di pinggir masjid. Namun karena kebutuhan umat muslim saat ini, diperluaslah Masjid Nabawi sehingga makamnya Rasulullah berada di tengah-tengah masjid. Tapi bukan berarti makam Rasulullah menjadi masjid, karena hukumnya berbeda. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada kuburan lalu dikultuskan, mereka menyembah kuburan itu, maksudnya, nah itu yang dilarang. Itu, maka tidak boleh sholat, ada larangan tidak boleh sholat di kuburan karena hadis ini, gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh ngadoa ya Ibu, boleh ngadoa boleh. Yang tidak boleh adalah menjadikan kuburan-kuburan seperti masjid. Wasiat yang ke berapa? Nah, yaitu adalah tentang berbaik sangka kepada Allah. Hendaklah seorang muslim itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa ia pernah mendengar dari Rasulullah SAW sebelum tiga hari sebelum beliau wafat. Kata Jabir, berbaik sangkalah kepada Allah. Jabir bin Abdullah pernah mendengar bahwa Rasulullah bersabda, berbaik sangkalah kepada Allah. Berapa hari? 3 hari sebelum Rasulullah wafat. Karena kata Ibu semuanya, akar dari semua penyakit hati itu di mana coba? Masih ingat materi ini? Saya pernah menyampaikan ini di halakoh kecil pas kajian.
Sumber dari penyakit hati itu apa? Bersabar, berusaha, suudzon kepada Allah. Karena dari suudzon kepada Allah kita bisa jadi ujub, kita bisa jadi hasad, kita bisa menjadi iri, kita bisa menjadi dengki kepada orang lain, kita bisa menjadi marah, kita jadi nggak sabaran, gitu ya. Kita jadi sedih atau terlalu senang berlebihan. Awalnya dari berburuk sangka kepada Allah. Maka obatnya adalah Al-Quran ayat 216 surah Al-Baqarah. Apa? Boleh jadi apa yang baik menurutmu itu buruk menurut Allah, dan sebaliknya. Boleh jadi apa yang menurutmu buruk itu baik buat Allah. Itu obat penyakit hati. Berbaik sangkalah. Kalau kita lagi diuji, yaitu obatnya apa, Bu? Berbaik sangka. Pasti ada hikmahnya. Sedih, pasti sedih mah tidak bisa dipungkiri. Boleh gak sedih? Boleh. Yang tidak boleh meratap, yang tidak boleh menyalahi dan mengutuk takdir, itu yang tidak boleh. Wajar sedih. Dan Nabi juga pernah merasakan kesedihan. Tapi sedih dan air mata itu milik mata, namun lisan tidak boleh mengucapkan apa yang tidak Allah ridhoi. Jadi bagaimana batasan sedih? Batasan sedih gimana? Hati boleh sedih, air mata boleh mengalir, namun lisan tidak boleh mengucapkan apa yang tidak Allah ridhoi. Segitu. Boleh sedih? Boleh. Dan Rasulullah juga pernah sedih ketika istrinya wafat, pamannya wafat, anaknya wafat. Namun Rasulullah tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Contoh, apalah hal-hal yang seperti itu, ya. Gitu. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah. Wasiat yang selanjutnya, nomor berapa, Bu? 7. Kita bereskan wasiat hari ini, ya. Yaitu tentang menjaga sholat dan memperlakukan budak. Budaknya bukan anak ya, bukan anak-anak, tapi budak di sini adalah hamba sahaya. Sekarang perbudakan memang sudah tidak ada. Namun kita bisa mengambil ibrohnya, bisa jadi budak di sini adalah bawahan kita, karyawan kita, atau seseorang yang jadi tanggungan kita lah, gitu. Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik pernah berkata, saat sakaratul maut Rasulullah SAW mewasiatkan. Jadi saat hendak sakaratul maut Rasulullah mewasiatkan ini, jagalah sholat dan budak-budak kalian hingga nyawa beliau sampai di dada, dan lisan beliau tidak bisa mengucapkannya. Jadi sebelum wafat Rasulullah pernah mengucapkan ini, jagalah sholat kalian dan budak kalian. Ada hadis entah maudhu tentang ucapan yang Rasulullah katakan ketika mau wafat. Masih ingat? Umati An-Nisa itu Rasulullah berkata gini, wahai umatku. Nah itu tidak ada di sirah, tidak ada riwayatnya di sirah, dan itu katanya, kata guru saya di sirah itu adalah hadisnya dhaif. Jadi penting mempelajari sirah, bisi ada yang tadinya walaupun maksudnya tidak salah, perkataannya masih bagus, namun tetap kalau dikaitkan dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah maka itu perkataan batil. Itu.
Jadi Rasulullah malah berkatanya seperti ini, jagalah salat kalian dan budak kalian. Lanjut. Wasiat yang keberapa? Ke-8. Wasiat terakhir. Tidak ada lagi berita-berita gembira atau nubuah gitu ya, selain mimpi. Maksudnya gimana Teteh Ibu? Jadi selama Rasulullah hidup, Rasulullah menerima wahyu. Kalau Rasulullah wafat, berarti wahyu terputus. Jadi tidak ada lagi nubuah. Nubuah teh. Nubuah tuh. Hah? Ya, nubuah teh kenabian bisa. Tapi nubuat di sini maksudnya adalah berita gembira. Kan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi. Seperti kayak gimana? Jatuhnya Konstantinopel itu nubuah. Kemudian di akhir zaman manusia akan banyak, umat Islam akan banyak, namun mereka hanya dijadikan seperti santapan di sebuah meja makan. Padahal banyak waktu itu jumlah kita teh. Terus para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah jumlah kita sedikit? Tidak, jumlah kalian banyak. Namun kalian seperti buih di lautan. Apa yang menyebabkan itu? Dua penyakit ini, al-wahan. Apa itu al-wahan? Cinta dunia dan takut mati. Dan ini terjadi kan sekarang. Nah, ini teh disebut nubuat Rasulullah. Jadi berita yang Rasulullah sampaikan dulu, nah kejadiannya nanti. Kecuali mimpi. Di sini dikatakan mimpi siapa? Mimpi yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepada seorang muslim. Jadi mimpinya orang beriman itu shadaq, benar. Mimpinya orang beriman itu benar. Tapi orang yang beriman levelnya seperti apa ya ibu-ibu ya? Jadi Rasulullah, ini hadisnya, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, saat itu Rasulullah membuka tirai saat orang-orang sholat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada lagi berita-berita gembira nubuat selain mimpi baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepada seorang muslim. Ingat, kata Rasulullah, aku dilarang untuk membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Saat ruku, agungkanlah Rob, dan saat sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena doa kalian layak dikabulkan. Jadi ini fikih. Tuh. Dari hadis ini muncullah turunan fikih ibadah, yaitu maka ketika sholat, pas ruku dan sujud itu tidak boleh membaca Al-Quran, kecuali ketika berdiri, ketika sudah beres takbiratul ihram, beres baca Al-Fatihah, di sanalah membaca Al-Quran. Selain daripada itu dilarang. Jadi kalau sujud gimana? Berdoa. Kalau doanya bahasa Arab boleh dilafazkan, tapi kalau doanya bahasa Indonesia di dalam hati saja. Misalnya pas lagi sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, ya Allah beri aku rezeki, nah itu batal sholatnya. Tapi kalau nggak doa pas sujud, tapi tidak dilafazkan, pakai bahasa Indonesia di dalam hati. Namun kalau ingin melafazkannya, doanya yang di dalam Al-Quran gimana? Boleh, boleh. Karena niatnya membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Begitu. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena doa saat sujud itu layak dikabulkan. Jarak terdekat antara manusia dan Robnya adalah tatkala sujud. Jadi berbisik ke bumi, langit yang mendengar. Saking Allah itu maha mendengar. Saking Allah maha mendengar,
gak usah teriak-teriak, cukup berbisik ke bumi. Allah yang dari langit 7 lapis dan di atas arasnya lagi, wah, Masya Allah, mendengar semua bisikan-bisikan doa-doa kita.